warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai pergerakan dakwah kultural di Indonesia. Kelompok kami terdiri dari 1. Imam Faruqi, 2. Devi Nurlaili. Pokok pembahasan: 1. Pengertian dakwah kultural, 2. Fungsi dakwah kultural, 3. Konsep dakwah kultural, 4. Pergerakan dakwah kultural di Indonesia. 1. Pengertian dakwah kultural. Pengertian dakwah secara bahasa, dakwah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu yang berarti memanggil, menyeru, dan mengundang. Dakwah mempunyai fungsi yaitu menyampaikan isi ajaran agama Islam kepada umat manusia, mengajak untuk beriman dan menaati Allah. Sedangkan pengertian kultural disebut juga budaya yang mengacu pada perilaku yang dipelajari dan menjadi karakter cara hidup secara total dari anggota suatu masyarakat tertentu. Dapat diambil kesimpulan mengenai dakwah kultural adalah penyampaian ajaran Islam kepada yang ma'ruf dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya, atau kegiatan dakwah dengan memanfaatkan adat, tradisi, seni, dan budaya lokal yang terdapat dalam masyarakat sebagai proses menuju pada kehidupan Islami. Yang kedua, fungsi dakwah kultural. Dakwah kultural itu mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi ke atas dan fungsi ke bawah. Fungsinya ke lapisan atas antara lain adalah tindakan dakwah yang mengartikulasikan aspirasi rakyat atau umat muslim terhadap kekuasaan. Fungsi ini bertujuan untuk mengekspresikan aspirasi rakyat yang tidak mampu mereka ekspresikan sendiri dan karena ketidakmampuan parlementer untuk mengartikulasi aspirasi rakyat. Sedangkan fungsinya ke lapisan bawah adalah penyelenggaraan dakwah dalam bentuk penerjemahan ide-ide intelektual tingkat atas bagi umat muslim serta rakyat umumnya untuk membawakan transformasi sosial. Hal yang paling utama dalam fungsi ini adalah penerjemahan sumber-sumber agama atau Al-Quran dan Sunnah sebagai way of life. Dakwah kultural melibatkan kajian antara disiplin ilmu dalam rangka meningkatkan serta memberdayakan masyarakat. Aktivitas dakwah kultural meliputi keseluruhan aspek kehidupan, baik yang menyangkut aspek sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, kesehatan, alam sekitar, dan lain sebagainya. Alasan dakwah kultural harus dilakukan adalah: yang pertama, betapa kuatnya kultural masyarakat kita. 2. Semakin berubahnya tatanan strategi dakwah tradisional. 3. Semakin merebaknya permasalahan sosial kultural di masyarakat. Yang keempat, ketidaktegasan pemerintah terhadap akhirnya aliran-aliran sesat di Indonesia. Pergerakan dakwah kultural di Indonesia tentu menjadi sebuah tantangan besar ketika melihat perkembangan zaman IT yang begitu cepat di Indonesia saat ini. Namun sebaliknya, kita harus bisa melihat sebuah peluang besar juga dari perkembangan IT ini, mengemas dakwah untuk mengkomunikasikan kepada mat'u atau pendengar, pembaca yang lebih cepat dan lebih banyak sangat penting di zaman milenial ini. Menyampaikan dakwah tidak selalunya harus dengan membentuk sekumpulan orang saja, namun harus mengkomunikasikan dakwah itu dalam bentuk kecanggihan media IT yang ada di Indonesia sekarang ini. Salah satu contohnya adalah pengemasan budaya kehidupan keseharian anak-anak pesantren yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak untuk ditampilkan di media sosial, Facebook, YouTube, WhatsApp, dan televisi atau alat elektronik lainnya, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses, mengetahui, melihat secara jelas kehidupan keagamaan dan pendidikan yang dilakukan selama di pesantren. Dalam hubungannya dengan masyarakat Indonesia dalam arti bahwa ajaran-ajarannya sejalan dengan kecenderungan alami
sejalan dengan kecenderungan alami manusia yang menurut fitrahnya bersifat abadi atau parental. Oleh karena itu, seruan untuk menerima agama yang benar itu harus dikaitkan dengan fitrah tersebut, sebagaimana dapat kita baca dalam kitab suci. Terima kasih yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami memohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.